Annyeonghaseyo, cinggu-cinggu per Korea drama aku, welcome back to my channel. Oke guys, jadi kemarin tuh aku habis bikin vote di Instagram ya kan. Aku harus rekor yang mana dulu nih kan, antara Hospital Playlist atau Dinner Maid. Tapi guys, ternyata di tengah jalan ya kan ada satu drama yang mengusik pikiranku, hatiku ya kan, untuk segera-segera aku review ke kalian karena emang sebagus itu dramanya, oke? Nah guys, apa itu dramanya? Yaitu adalah My Unfamiliar Family. Jadi drama ini tuh baru aja tayang, baru ongoing ya kan, baru 4 episode. Dan memang kemarin itu gue sempet kayak bingung gitu mau nonton apa. Gue ya Hospital Playlist udah habis, The King masih nunggu weekend. Jadi di tengah-tengah itu gue menontonlah drama ini karena dia ada di View kan. Terus ya udah gue cek aja, sebenarnya agak-agak males gitu pertama-tama ngelihatnya, kayaknya nih ceritanya ini banget gitu kan, keluarga banget. Terus juga memang pemain-pemainnya bukan pemain-pemain yang grade-nya grade A gitu, jadi orang-orang mungkin termasuk gue gitu kayak males gitu mau lihat. Tapi ya udahlah ya, daripada gak ada tontonan, gue tonton lah itu dramanya ini, My Unfamiliar Family. Dan ternyata gue wow banget sama drama ini guys. Oke guys, jadi drama ini tayang di TVN, atau kalian kalau mau nonton bisa di View. Dia tayang sebanyak 16 episode rencananya, dan tayangnya setiap Senin sama Selasa. Terus guys, drama ini itu ditulis oleh Kim Eun Jong yang merupakan penulis dari Flower Boy Next Door dan juga dari Sweet Stranger and Me gitu kan, kalian nonton dramanya pasti tahu. Terus juga dia ditandem nih sama sutradara Kwon Jung Il yang merupakan sutradara dari salah satunya drama kesukaan gue yaitu Triple W dan juga Sweet. Nah guys, drama ini sendiri dibintangi oleh totalnya tuh pemeran utamanya ada 6 gitu kan, karena kan memang ini family ya. 5 diantaranya ini satu keluarga dan satunya lagi ada cowok ganteng ya kan, dia ini temennya dari anak-anak di keluarga itu begitu. Siapa aja pemeran-pemerannya? Yang pertama itu ada Jung Jin Yoon Ajusi sebagai Kim Sang Sik, nah dia ini adalah si bapak begitu ya. Terus juga ada Won Min Kyun sebagai Lee Jin Sok, dia ini sebagai oma atau ibunya. Kemudian anak pertamanya adalah Cho Ja Hyun, dia berperan sebagai Lee Jin Sok lagi, Kim Eun Jo tuh kan, Kim Eun Jo anak pertama. Terus juga ada Han Ye-ri, dia tuh sebagai Kim Eun Hee anak kedua, dan juga ada si maknanya si Shin Jae-ha sebagai Kim Ji Woo, dia itu anak ketiga atau anak paling terakhir. Terus ada nih si opa ganteng Kim Ji Sok ya kan, dia ini di sini berperan sebagai temennya si Kim Eun Hee, ya Allah ribet namanya, Kim Eun Hee. Nah mereka tuh temenan dari kecil, jadi dan itu membuat si Chan Hyuk ini deket sama si keluarga tersebut seperti itu. Nah itu tadi daftar pemain-pemainnya. Sebenarnya juga ada beberapa pemain pembantu, tapi perannya penting juga, tapi nggak usah sebutin biar kalian nonton begitu. Oke guys, setelah kemarin gue itu nyelesain ya kan, minggu ini tuh 4 episode terakhir dari si My Unfamiliar Family, gue itu tercengang, wow sama dramanya. Kenapa? Karena ya kan, mungkin ini adalah alasan ya kenapa kalian masih nonton drama ini. Yang pertama itu adalah karena drama ini tuh genrenya family. Jadi memang ceritanya sangat-sangat relate sama kehidupan kita. Begitu, dimana sering nih kita nemuin nih kasus-kasus kayak begini nih di sekitaran kita gitu ya, keluarga yang kurang harmonis, tapi terlihat harmonis tapi ternyata kurang harmonis, itu kan sering banget kita temui ya kan di sekitar-sekitar kita. Terus yang kedua itu karena jalan ceritanya yang menurut gue, walaupun ceritanya ini relate sama kehidupan, tapi terkadang di drama itu ada plot twist yang gue bener-bener gak nyangka gitu loh. Jadi membuat aku tuh tadi terwow karena kita mikirnya ceritanya bakal begini, ternyata si nulisnya begono gitu kan, jadinya agak wow. Tapi itu jadi bikin drama ini semakin pengen ditonton, semakin seru, semakin bikin penasaran begitu. Terus yang ketiga, alasan kenapa kalian harus nonton drama ini, karena dramanya tuh episodenya cuma sedikit, cuma 16 episode. Dimana biasanya drama family itu episodenya ya, kalau di Korea tuh bisa berpuluh-puluh atau beratus-ratus episode. Tapi ini cuma 16 episode, dan gue berharap semoga 16 episode ini benar-benar bisa bikin kita ada pelajaran untuk kita
di kehidupan begitu ya kan. Nah guys, karena ini dramanya masih ongoing, gue nggak mungkin spoilerin ya kan. Jadi gue akan kasih sedikit sinopsis aja atau sedikit jalan cerita yang penting begitu kan ya. Jadi sebenarnya ya seperti udah tadi gue bilang, di sini tuh menceritakan satu keluarga yang terdiri dari emak, bapak, 3 anak ya kan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga begitu. Nah awal mula konfliknya itu sebenarnya adalah dari si ibu dan bapaknya ini. Si ibunya merasa bahwa pernikahan dia itu sudah tidak happy lagi, sudah mulai lelah gitu, karena kan mereka sudah nikah dari usia muda, dari umur 22 tahun sampai usia 60 tahun, sampai punya 3 anak yang udah sukses semua ya kan. Udah yang satu udah nikah, yang dua udah kerja di tempat bagus, yang ketiga juga udah selesai kuliahnya dan lagi magang. Dan menurut ibu ini waktu tersebutlah yang paling tepat dia untuk mengakhiri ikatan pernikahannya gitu. Jadi si ibu ini mau dia ngomongnya bukan bercerai, dia tidak mau bercerai ya, tapi dia lebih ke ingin lulus dari pernikahan begitu, saudara-saudara. Nah, si alasan ibu ini tadi ya udah gue bilang bahwa dia ingin lulus dari pernikahan tuh karena ya udah merasa bahwa rumah itu udah tidak ada cinta lagi. Tapi di sisi bapaknya ini merasa bahwa si ibu ini pengen berpisah tuh karena memang si bapak sudah tidak berpenghasilan lagi, sudah tua gitu kan, sudah nggak ngasih dia uang gitu loh. Jadi dia merasa bahwa ya udah lu pengen pisah dari gue gara-gara itu kan, padahal sebenarnya itu enggak gitu. Si ibu ini bukan tipikal orang yang emak-emak suka marah-marah gitu. Si ibu ini tuh lebih ke memendam perasaan gitu loh guys. Jadi dia bukan tersiksa secara fisik, tapi tersiksa secara batin begitu, sehingga akhirnya si bapak ini ya udahlah, yain aja gitu, istrinya mau ngapain terserah lu aja gitu. Nah suatu hari si bapak ini tuh kan hobi banget nih manjat gunung gitu kan, naik gunung. Si bapak ini akhirnya naik gunung, kemudian dia hilang guys, hilang, kagak menghubungi keluarganya, pokoknya tiba-tiba kagak bisa dihubungi lah tuh bapak-bapak kan. Ketemu dia udah di rumah sakit, terus kemudian bangun-bangun dia udah lupa ingatan, dia amnesia nih si bapak. Si bapak ini amnesia dan dia itu merasa bahwa dirinya adalah si Kim Sang-sik usia 22 tahun, alias dia tuh kembali lagi ke tahun kalau nggak salah 1982, di mana dia pertama kali ketemu sama si Mama Suk ini begitu. Jadi dia memang kembali pada saat awal dia mencintai si Mama Suk. Jadi dia kembali kayak remaja, kembali kayak ABG lagi gitu guys tingkah lakunya. Ya si Mama Suk kan aneh lah ya kan, secara dia mau pisah malah si bapaknya begini kelakuannya. Nah guys, itu dari segi ibu dan bapaknya. Nah, ketiga anaknya ini diantaranya nih, mereka ini ya udah ada yang setuju emaknya pisah, ada yang kagak setuju emaknya pisah, ada yang netral kayak si maknanya ya kan. Si maknanya ini netral, dia kagak mau emak bapaknya itu pisah sebenarnya. Tapi si anak pertama dia ngedukung bapaknya karena ada cerita di mana dia itu benci banget sama ibunya, sehingga dia lebih baik mendukung bapaknya. Terus yang kedua itu mendukung ibunya, anak kedua ini mendukung mamanya buat pisah, yang penting mamanya bahagia gitu. Nah, di antara 3 anaknya ini juga diceritain nih guys kisah-kisah mereka, kisah cinta mereka, kisah keluarganya juga. Terutama di anak pertama ya, anak pertama ini kan yang paling gede, paling cantik ya kan. Kim Eun-joo ini paling cantik, dia paling istilahnya itu dapat suami dokter, kaya raya, kayaknya hidupnya tuh kagak ada susah-susahnya gitu kan di mata keluarganya. Tapi ternyata si Kim Eun-joo ini banyak banget masalah gitu di dalam rumah tangganya. Nah masalahnya apa? Lu tonton aja ya kan. Ini juga termasuk plot twist menurut gue yang aduh nggak nyangka deh kalau si Kim Eun-joo ini kehidupan rumah tangganya kayak gitu. Terus kalau yang si Kim Eun-sok ya, siapa sih namanya Kim Eun-sok tuh kan jadinya Kim Eun-hee, anak kedua Kim Eun-hee, dia itu kan memang jomblo udah lama begitu, usia dia udah matang, harusnya dia tuh udah menikah. Tapi karena dia ada trauma di masa lalu, di mana dia udah pacaran lama 9 tahun, kemudian dia diselingkuhin ya kan, dia trauma untuk menjalin satu hubungan. Nah suatu saat dia ketemulah sama seseorang ya kan di kantornya, dan orang itu ngajakin dia pacaran gitu kan. Tapi si orang ini udah punya cewek. Nah dilema lah si Eun-hee, karena dia merasa dulu dia pernah diselingkuhin, sekarang dia jadi selingkuhan gitu. Nah kalau kisah cintanya si Eun-hee ini memang cukup klasik ya sebenarnya, cuma memang
apa ya, menarik untuk ditonton gitu, menarik untuk ditonton. Dan juga si Chan Hyuk ya kan, si Opa ini merupakan teman dekatnya si Eun-hee kan, karena teman sekolah. Jadi apa-apa si Eun-hee itu cerita sama opanya, sama si Chan Hyuk ya kan. Gue nggak tahu nanti kedepannya apakah ada kisah cinta antara mereka, tapi sampai saat ini diketahui bahwa si Chan Hyuk ini ternyata adalah secret admirer-nya dari kakaknya si Eun-hee gitu loh. Mengingat si penulis drama ini tuh kayaknya suka banget plot twist. Gue nggak tahu nanti si Chan Hyuk ini bakal jadi sama siapa, Eun-hee atau siapa cewek lain, gue nggak ngerti. Tapi gue berharap sih dia jadian sama Eun-hee ya, karena memang dia yang paling tahu Eun-hee itu seperti apa begitu. Oke guys, itu tadi bocoran tentang ceritanya. Gimana menurut kalian? Kalian tertarik gak sih? Kalau aku sih sangat-sangat nungguin banget setiap episodenya, setiap apa nih, ini kan baru episode 4 ya, gue tuh penasaran banget nih selanjutnya tuh ceritanya bakal kayak gimana gitu kan. Walaupun drama ini bukan dibintangi sama pemain-pemain kelas A gitu kan, grade A, tapi ini sangat menjanjikan loh guys ratingnya di Korea, karena sudah 4 episode tayang itu ratingnya makin naik, dan sekarang di episode 4 itu sekitar 4% rating nasionalnya. Gue cukup wow banget sih memang. Oke guys, jadi di drama ini juga gue sangat-sangat notice banget sama bengong-bengong gitu melihat kecantikan si Cho Ja-hyun ini, yang kakak pertama ini ya kan. Walaupun dia judes gitu sifatnya ya kan, kalau ngomong suka kagak di filter gitu kan, tapi gue sangat, ya namanya juga gue sama dia sama-sama anak pertama nih ya guys, agak-agak mirip gitu sifat kita gitu kan. Dan gue ngelihat dia sepanjang episode itu emang dia tuh cantik banget. Gue sebelumnya nggak pernah nonton dramanya dia, baru tahu dia juga si Cho Ja-hyun ini gue baru tahu, dan ternyata dia emang cantik banget guys di drama ini, serius gue nggak bohong. Terus buat kalian yang nonton Dr. Kim ya kan, Kim Sabu, kalian pasti tahu Dr. B kan, dia juga main di drama ini. Dia udah kagak pacaran lagi sama tulang belulang. Sekarang dia ini lagi ngegebet si Eun-hee ya kan, anak kedua ya kan. Tadi yang gue bilang ngajakin pacaran Eun-hee, padahal dia udah punya pacar nih. Emang Dr. B ini kagak ada akhlak ya kan. Mentang-mentang udah kagak pacaran sama tulang, dia sekarang jadi fuckboy guys di drama ini ya. Kalian masih penonton yang suka sama Dr. B di Kim Sabu, kalian bisa nonton di drama ini, dia beda banget perannya, oke? Nah guys, ada beberapa kata-kata di drama ini yang menurut gue tuh ajaib. Jadi memang drama ini kan tentang keluarga ya, dimana memang menekankan bahwa keluarga kita itu belum tentu orang yang terdekat dengan kita. Bahkan banyak sekali rahasia yang sebenarnya tuh harusnya keluarga tahu, tapi itu nggak tahu gitu. Nah ini ada salah satu cuplikan dimana kata-katanya Eun-hee ini menurut gue terdebes lah, setelah si Eun-hee ini mengetahui fakta tentang keluarga kakaknya. Yuk kita lihat ya, ini ya salah satu kata-kata mutiaranya. Begitu guys, berdasarkan apa fakta yang diketahui oleh Eun-hee, buruan kalian cepet-cepet nonton drama ini, karena emang drama ini tuh bagus gitu, menurut gue tuh bagus, menarik, dan bikin orang penasaran seperti itu. Oke guys, cepetan diklik, ditonton dramanya My Unfamiliar Family. Oke guys, segitu dulu video kali ini ya kan. Semoga dengan review aku kalian jadi semakin penasaran pengen nonton My Unfamiliar Family. Nah, buat kalian udah tonton, boleh kalian komen di bawah gimana tuh perasaan kalian habis nonton drama ini. Apakah kalian sama kayak aku, se-excited itu nungguin plot twist dari si penulis ya kan. Nah, kira-kira minggu depan bakal rekor apa lagi? Sesuai janji aku, kayaknya sih aku bakal rekor Hospital Playlist. Walaupun ya kan Hospital Playlist ini udah heboh ya kan, kagak usah di review, sebenarnya juga udah happening gitu kan. Tapi sesuai janji di Instagram, aku tetap akan rekor di video selanjutnya, oke? Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke seluruh sosial media kalian. Gitu aja deh ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.